Selamat siang semua. Siang, Pak. Silakan. Termasuk Pak Suki. Baik, terima kasih semua manajer yang telah hadir pada rapat hari ini. Rapat hari ini sangat penting karena menyangkut rencana strategis kita untuk ekspansi cabang Kopda Es Balok terletaknya di wilayah Saudi di Tengah. Seperti yang kita ketahui, pabrik utama kita yang berada di wilayah Mela saat ini sudah menunjukkan performa yang sangat baik, di mana kapasitas hampir maksimal dan permintaan dari daerah-daerah yang semakin meningkat. Dengan ini, saya ingin masing-masing manajer menyampaikan rencana konkret termasuk estimasi anggaran, rencana operasional, serta strategi pemasaran yang akan kita bahas pada rapat kita hari ini. Baiklah, untuk manajer keuangan silakan dimulai. Saya ingin dengan terlebih dahulu bagaimana skema anggaran dan pendanaannya dirancang secara realistis, fleksibel untuk pembangunan pabrik kita yang baru. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya memaparkan rincian anggaran dan skema pendanaan. Izinkan saya menyampaikan bahwa tim keuangan telah melakukan kajian menyeluruh terhadap kebutuhan dan potensi finansial proyek pembangunan cabang pabrik Es Balok Nusa. Fokus kami adalah menyusun proyeksi keuangan yang realistis namun fleksibel dengan mempertimbangkan biaya pembangunan, potensi pembiayaan campuran, serta proyeksi pengembalian investasi yang sehat dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan asumsi kapasitas produksi 20 ton es per hari dan kebutuhan infrastruktur yang memadai, dari perhitungan awal, total anggaran pembangunan pabrik di wilayah Saudi diperkirakan sebesar 6,5 miliar, yang mana rinciannya meliputi yang pertama, pembelian lahan dan biaya perizinan sebesar 1,5 miliar, mencakup harga tanah yang sesuai dengan lokasi strategis dekat dengan akses jalan utama dan pelabuhan nelayan, yang mana dengan luas 2000 meter persegi. Yang kedua, pembangunan bangunan pabrik sebesar 1,8 miliar. Yang ketiga, mesin pembuat es balok yang mana mempunyai kapasitas 10 ton es per hari sebesar 1,2 miliar dengan mesin berkualitas efisien dan hemat energi. Yang keempat, instalasi listrik, air dan sistem pendukung sebesar 600 juta, yang mana di dalamnya termasuk genset cadangan, instalasi pipa air, dan jaringan listrik. Yang kelima, pengadaan kendaraan distribusi termasuk pickup dan motor sebesar 500 juta. Kendaraan digunakan untuk distribusi ke pasar dan nelayan. Yang keenam yaitu biaya operasional awal dan gaji karyawan selama 3 bulan sebesar 400 juta, yang mana termasuk gaji staf, operator, dan supervisor, serta biaya awal operasional. Nah, dan yang terakhir, cadangan kas, buffer operasional dalam 3 bulan sebesar 500 juta digunakan untuk dana darurat untuk menjaga cash flow dan operasional. Nah, dan untuk pendanaan, kami menyarankan skema pembagian yaitu 50% menggunakan kas perusahaan, khususnya dana hasil laba pabrik pusat Mela. Yang kedua, 30% dari investor lokal dan koperasi nelayan yang berminat menjadi mitra usaha. Yang ketiga, 20% melalui kredit usaha rakyat dari bank mitra dengan bunga ringan dan tenor sesuai kebutuhan operasional. Kami memproyeksikan dengan pemanfaatan kapasitas produk minimal 75% per hari dan sistem langganan yang berjalan dengan baik, pengembalian modal atau return on investment bias tercapai dalam sekitar 2,5 tahun. Demikian pemaparan dari kami terkait estimasi anggaran, skema pendanaan, serta proyeksi pengembalian investasi untuk pembangunan cabang pabrik es balok di Saruman. Jadi bagaimana sensitivitas
return on investment jika kapasitas produksi hanya terserap 60% dalam 12 bulan pertama tidak? Baik Pak, mengenai sensitivitas return on investment, jika serapan pasar hanya 60% kapasitas, kemungkinan 12 ton per hari selama 12 bulan pertama, maka return on investment akan melambat dari proyeksi 2,5 tahun menjadi sekitar 3-4 tahun. Namun, berdasarkan tren permintaan es balok di wilayah Sabik dan hasil survei mitra nelayan, penyerapan 70-75% sangat realistis. Terutama bila program langganan dan distribusi lokal dijalankan sejak minggu pertama dan melakukan penyesuaian target. Perlu kami tekankan bahwa fleksibilitas dalam struktur pembiayaan dan kesiapan kas cadangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keuangan selama masa pembangunan dan awal operasional. Baik, terima kasih Bapak cukup jelas untuk manajer keuangan. Baik, berikutnya untuk manajer operasional seperti apa kesiapan Anda sampai saat ini? Baik Pak, terima kasih Pak. Kami sudah melakukan kunjungan ke lapangan wilayah Sabik dan kami menilai lokasinya sangat strategis. Lokasi yang dekat dengan jalan, utama akses distribusinya sangat lancar dan tidak jauh dari sentra nelayan. Di pantai barat Kabupaten Demak, pabrik ini diperkirakan mampu memproduksi es sebanyak 20 ton per harinya. Target operasional bisa mulai dari 6 bulan setelah proses pembangunan dimulai. Dengan asumsi perizinan berjalan dengan lancar. Sistem kerjanya terbagi 2 shift, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore, sementara dari shift sore dari jam 3 sampai jam 11 malam. Personelnya kurang lebih 10 orang, termasuk operator mesin, petugas dagang, teknisi ruang, dan supervisor. Baik, apakah terkait SDM lokal siap dilatih atau harus banyak dibantu oleh personel kita dari pusat? Baik Pak, terkait dengan SDM lokal, kami sudah melakukan inventarisasi tenaga kerja di Sabik. Hasilnya sekitar 605 kandidat tenaga operator yang termasuk logistik dan gudang. Berpotensi dilatih dalam 2 waktu minggu. Namun untuk fase awal, kami akan mengirim 4 staf kunci dari Melang, yaitu operator senior, teknis logistik, dan supervisor shift. Selama 3 bulan, setelah itu kami targetkan seluruh fungsi dapat dilimpahkan ke tim lokal dengan monitoring periodik. Baik Pak. Baik, terima kasih untuk manajemen operasional atas pemaparannya. Baik, berikutnya dengan manajemen pemasaran, bagaimana kesiapan Anda sampai saat ini? Baik Pak, untuk manajemen divisi pemasaran, kami telah melakukan riset pasar permintaan es balok di Kota Singapura dan hasil permintaannya sangat tinggi, terutama dari industri perikanan. Untuk kita akan menggunakan strategi penataran harga awal yang kompetitif dengan cabang starting. Kami targetkan tiga. Yang pertama 60% untuk nelayan, yang kedua 20% untuk customer lokal seperti Panda, Nauri dan sekitarnya, dan yang ketiga 20% lagi untuk reseller dan pengumpul di daerah baru dan Pak, kira-kira bagaimana? Jadi, apakah target market kita hanya sekitar wilayah Sibolga atau ada wilayah yang lain? Baik, mengenai target market, kami melihat peluang untuk memperluas pasar hingga ke Pulau Nias dan Padang Sidempuan, terutama jika jalur distribusi laut kita sudah siap. Pemasaran tidak boleh hanya bersifat pasif menunggu pasaran, tetapi harus aktif dengan tim lapangan yang terus membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi bagaimana proyek ini akan mempengaruhi strategi pemasaran kita untuk kedepannya? Baik, pembangunan pabrik ini bukan hanya soal kapasitas produksi, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan fasilitas baru ini, kami dapat memastikan pasokan es balok yang lebih stabil dan berkualitas tinggi untuk sektor perikanan, industri makanan, serta kebutuhan lainnya. Baik, terima kasih untuk saran atas pemaparannya yang cukup baik. Saya rasa kita sudah punya gambaran yang cukup. Saya akan minta untuk semua departemen
departemen mulai menyusun rencana detail, masuk timeline dan potensi risiko. Maka dengan ini saya nyatakan bahwa rencana pembangunan cabang pabrik es Batang di Mela secara prinsip disetujui untuk dilanjutkan proyek, yaitu di mana yang pertama finalisasi lokasi dan pembelian lahan. Selanjutnya pengurusan perizinan awal, yaitu terkait dengan izin lokasi, izin mendirikan bangunan, serta izin lingkungan. Dan selanjutnya negosiasi awal dengan koperasi dan investor lokal, serta terakhir penawaran awal ke bank mitra untuk koperasi. Saya akan minta kepada divisi keuangan untuk menyusun proyeksi cash flow 3 tahun dan perjanjian mitra. Untuk divisi operasional menyiapkan desain teknis dan tahapan pembangunan, serta terakhir untuk divisi pemasaran untuk menyusun timeline promosi dan penawaran langganan layanan. Seluruh persiapan tersebut harus dirampungkan dalam waktu maksimal 45 hari kalender agar konstruksi bisa dimulai triwulan berikutnya. Saya mengajak seluruh tim untuk menjadikan proyek ini sebagai modal ekspansi berbasis lokal yang berdampak, berkelanjutan, dan memberi nilai bagi komunitas pesisir Tapanuli. Mari kita buktikan bahwa kita bukan hanya membangun pabrik, tetapi juga membangun kepercayaan dan masa depan bersama untuk masyarakat. Dengan selesainya pembahasan kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas kontribusi untuk seluruh manajer. Rapat ini menunjukkan bahwa kita memiliki semangat yang sama, yaitu membangun dengan strategi, berinovasi dengan bijak, dan menanamkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Cabang pabrik es balok bisa lebih bukan sekedar ekspansi bisnis, tetapi bentuk kehadiran kita di tengah kebutuhan nelayan dan pelaku usaha-usaha lokal. Ini adalah langkah lanjutan dari visi perusahaan untuk menjadi penyedia es yang handal, efisien, dan menjangkau lebih luas wilayah pesisir barat Tapanuli. Mari kita jadikan proyek ini sebagai contoh pembangunan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga membawa manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat sekitar Tapanuli. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga proses selanjutnya berjalan lancar dan diberkati oleh Tuhan. Dan selamat siang. Siap, Pak.